Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Saya yakin dan percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Ini fotonya terbalik itu. Tolong fotonya terbalik. Seperti yang telah kita lihat dalam brosur, di mana kita buka Alkitab kita terambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Tolong gambarnya Tin diputar. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Perjanjian Lama. Amin. Amin. Kameranya diputar, Christine, kameranya supaya jangan sakit leher kita melihat. Iya, Pak. Kamera. Nah, itu bagus. Iya, itu mendingan bagus dia. Oke, lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sudah mendapatkan semuanya? Pengkhotbah pasal 3 ayatnya pertama sampai 15. Tentu firman Tuhan ini tidak asing bagi kita semua, namun tidak salahnya kita untuk merenungkannya kembali. Dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Baik, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita tentang waktu. Waktu adalah kesempatan, kayak waktu adalah peluang untuk kita. Waktu adalah masa. Di ayat pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti tidak ada yang kebetulan. Semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam rencananya Tuhan. Semua dalam apa yang telah Tuhan
atur dari awal. Pertama di sini dikatakan di ayatnya kedua, ada waktu untuk lahir. Ada waktu meninggal. Ini seperti positif dan negatif, ada baik dan buruknya. Ada selang-seling, tidak selamanya yang kita terima ini hal-hal yang baik. Seperti ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Seperti kita tarik dalam kehidupan kita pribadi. Seringkali kita merasakan hal-hal yang baik, namun tidak lama kemudian berganti, kita mendapatkan hal yang buruk kembali. Apakah di saat yang buruk kita bisa salahkan Tuhan? Dan kita mengatakan, mengapa ini Tuhan harus terjadi? Mengapa saya harus rasakan ini? Apalagi saat kita, mungkin kalau kabar lahir itu, kabar orang yang sudah melahirkan, itu mungkin kabar sukacita. Berbeda dengan kabar kita mendengar keluarga kita meninggal. Itu bertolak belakang dengan yang kita dengar pertama, kita dapat berkat dari Tuhan, seorang anak dengan kabar duka cita, kita ditinggalkan seseorang yang kita kasihi. Karena di sini dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Di sini saya memberikan ada beberapa fakta tentang waktu, masa. Waktu akan tetap habis. Setiap orang dikasih jatah 1 kali 24 jam 1 hari. Baik kita gunakan atau tidak, waktu itu akan habis. Tidak terasa sudah berganti hari. Semua tergantung kepada kita. Kita menggunakan waktu itu dengan baik atau tidak. Tapi yakin dan percaya itu waktu akan berlalu, akan habis. Kedua, waktu itu tidak menunggu kita. Waktu itu tidak menunggu kita. Mau kita seperti apapun, waktu itu ya terus berjalan. Kita ya seperti kita ini, kalau kita nggak mau berubah atau kita terus menunggu-nunggu, menunda-nunda, ya tetap jadi kita seperti ini, kita tidak mengalami perubahan, kita tidak ada peningkatan. Seperti kalau saya kasih contoh tentang waktu tidak menunggu, seperti seseorang yang gagal move on. Seperti teman-temannya yang sudah menikah, cuman karena dia susah membuka diri kembali atau membaur kepada orang lain karena ada luka yang lama. Jadi teman-temannya sudah menikah, mantan-mantannya sudah menikah, dia ketinggalan waktu, dia ketinggalan. Dia gara-gara dia menunggu hal itu ada rasa penyesalan. Aduh, kenapa ya? Teman-temanku udah pada nikah, aku belum. Ketiga, waktu itu sangat berharga. Saya yakin dan percaya kita sangat menantikan waktu yang terbaik. Kita pasti sangat berdoa, Tuhan berikan waktu yang berharga. Tuhan, aku mau begini esok hari. Tuhan tolong. Tapi nggak banyak juga orang yang sudah diberikan waktu kepada Tuhan dari Tuhan, tapi menyia-nyiakannya juga. Melakukan hal-hal yang tidak baik atau menghabiskan dengan hal berfoya-foya. Kembali lagi tergantung kepada pribadi setiap orang. Bagaimana dia mempergunakan setiap waktu yang ada. Waktu tidak bisa diulang. Waktu masa kita SD, kanak-kanak, SMP, SMA, hingga saya kuliah, sampai berumah tangga, nenek kakek. Masa-masanya itu yang kita lewati saat ini tidak akan pernah kembali. Saya pribadi, saya tidak pernah akan kembali SD atau bagaimanapun itu.
masanya sudah habis. Kembalilah masa saat ini. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan dengan baik. Tapi ada yang menarik di ayat ini. Mengapa di ayat ke-8 dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, dan ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Ini ayat pertama sampai ke-8 ini adalah puisi yang diberikan Salomo di masa tuanya. Kata-kata terakhir itu adalah ada waktu untuk damai. Sedangkan perkataan yang ayat kedua ada waktu untuk lahir. Awal dan akhir itu lahir dan damai. Jadi kita tahu tujuan kita dilahirkan untuk dunia, akhirnya itu kita agar kita merasakan damai. Kita membawa damai, kita menjadi berkat kepada orang lain di sekitar kita. Bagaimana cara kita membawa damai? Ya tentunya kita harus berdiri di kebenaran Tuhan. Kalau kita ada waktu untuk damai. Anak-anak yang mencintai damai, yang membawa damai, tentu terlebih dia merasakan dirinya damai. Hingga dia bisa mentransferkan rasa damainya itu ke sekitarnya. Ketenangan dan kedamaian itu tidak datang secara tiba-tiba. Itu melalui proses di mana kita bergaul karib sama Tuhan, punya waktu intim kepada Tuhan, hingga rasa ketenangan, kedamaian itu ada dalam diri kita. Jadi tujuan kita dilahirkan di dunia ini, endingnya, akhirnya itu untuk kita damai, damai shalom, damai sejahtera. Jadi marilah kita mempergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mungkin sebagian orang-orang tua yang masa-masa mudanya dia sia-siakan, di umurnya sekarang misal 60, 50 tahun, mungkin dia berpikir, kenapa ya saya umur 20 tahun, Kak, dulu itu saya tidak melakukan hal yang berguna, hal yang bermanfaat, hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak berfoya-foya, tidak bersuka-suka hati, tidak semena-mena akan hidup saya, semau saya. Timbul rasa penyesalan tadi. Karena memang penyesalan itu datang di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Jadi untuk segala sesuatu itu ada dalam kendalinya Tuhan. Ada dalam rencananya Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, bahkan 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Bahkan untuk masa depan kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan persiapkan. Di ayat ke-11 menekankan kepada kita, yang perlu kita percayai adalah Ia, Tuhan Yesus, Allah kita, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata di sini katakan indah, menegaskan kita percaya Tuhan itu persiapkan yang indah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Benar sekali. Kita secara pribadi saya tidak tahu kalau saya sampai saat ini masih bisa bertahan di SD Tribakti. Saya tidak pernah berpikir atau berencana semasa saya SD atau SMP, SMA, kalau saya masuk sekolah teologi. Kalau saya akan SPD atau bagaimanapun itu. Saya tidak pernah berpikir dan berencana, oh saya cita-citanya seperti ini dan begini. Cuman mengikuti alurnya Tuhan, saya ikuti prosesnya Tuhan. Saya tidak neko-neko.
sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan masih menolong saya. Saya masih kuat, saya mampu melewatinya, semuanya karena Tuhan. Jadi, kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal kita dilahirkan, sampai kita nanti meninggal, atau sampai kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini. Kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan atas hidup kita. Bagaimana ke depan kita, apakah pekerjaan kita ke depan, siapa jodoh kita, bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana cara kita meninggal, apapun itu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Cuman yang kita bisa lakukan, tetap kita berserah kepada Tuhan, tetap kita bersyukur, andalkan Tuhan, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Harapan tidak akan hilang, masa depan sungguh ada. Jadi, untuk segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang pemilik kehidupan kita. Tuhan yang sudah mendesain sedemikian rupa hidup kita. Nggak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Semua udah ada dalam prosesnya Tuhan, sudah ada jauh sebelum kita dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu jalurnya, alurnya seperti ini. Nanti kamu seperti ini. Nanti kamu begini-begini. Tanpa Tuhan kasih tahu, bisikan sama kita terlebih dahulu. Cuman kita ikuti alurnya Tuhan, jalannya Tuhan, apa maunya Tuhan, sehingga apa yang terbaik itu tetap kita dalam kehendaknya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengenai tentang waktu, masa Tuhan. Biarlah menjadi rema buat kami, biar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada Tuhan. Biar kami mempergunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan kami menjadi berkat buat sekitar kami, semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala aktivitas kami pagi hari ini hingga malam nanti Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.